Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kawan-kawan dalam acara Inspirama Inspirasi Ramadan. Oke, dengan saya sebagai pematik materi Galanya Koisanan dari 2 PAII dan dengan narasumber kita dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang tadabbur Quran. Kita sebentar lagi tuh ingin memasuki bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita kudu paham dulu nih, kudu mengerti apa arti dari tadabbur Quran. Karena jika hanya sekedar membaca, sekedar menghafal itu, kalau saya pribadi mungkin sedikit kurang. Alangkah baiknya kita ingin mentadaburi Al-Quran dulu. Nah, sebelumnya kita akan membahas nih. Nah, kepada Bapak Ismail, kira-kira menurut Bapak apa itu dari Al-Quran? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang tadabbur, berarti setidaknya kita paham dulu apa itu tadabbur. Karena tadabbur ini berasal dari kata tadabbur. Kalau kita sering bilang tadabbur, itu adalah makna kata dan tadabbur yang artinya itu adalah gerakan. Ada juga yang beberapa kamus menartikan bahwa tadabbur adalah merenung, tapi jika dilihat dari asal katanya dan digabung dengan beberapa pemaknaan, maka kita dipahami bahwa tadabbur itu adalah mencari, merenungkan apa makna dibalik Al-Quran ya. Berarti apa makna dibalik teks atau di belakang teks. Kemudian ada juga yang memaknai tadabbur itu dengan makna ujung dari sebuah sesuatu. Nah, sebenarnya ada beberapa kata ini menyebutkan yang namanya tadabbur berarti itu mencari merenungkan sesuatu yang ada di balik teks. Kemudian yang itu mengarah kepada tujuan daripada ayat. Nah, bagaimana kemudian kita bisa untuk mentadabburi Al-Quran? Apakah semua orang itu bisa mentadabburi Al-Quran? Bisa, ya, bisa. Cuma ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tidak kemudian dia dengan baca Al-Quran nih, baca 3, saya nanya, oh ini tanda bisa kayak gini, oh enggak, bisa. Orang baik tadi harus tadi. Orang yang belum baca Al-Quran, yang belum bisa mencermati, belum bisa mentadabburi, oh ya, susah. Orang yang bisa membaca tetapi tidak tahu artinya, itu juga akan susah untuk kemudian membaca pendapatannya apa saya nggak tahu nih. Nah, makanya kemudian ada beberapa tahapan bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Yang pertama tahapan Al-Quran itu kan sebuah, kalau dilihat oleh sederhana itu adalah sebuah bacaan. Nah, bacaan ini itu berbeda dengan bacaan yang lain. Kalau di dalam Al-Quran mendengarkan saja itu sudah mendapat pahala. Ya. Mendengarkan orang membaca Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Maka kemudian paling awal dalam memahami Al-Quran itu adalah tasmi atau mendengarkan. Banyak orang-orang, kalau kita lihat sejarah dulu awal Islam, banyak orang-orang yang mereka masuk Islam itu karena dengan mendengarkan, berawal dari mendengarkan. Nah, dari mendengarkan, kemudian mereka belajar untuk membaca dari tasmi, kemudian ke tilawah atau al-iqra, membaca. Dari membaca itu, kalau orang Arab mungkin dikasih Al-Quran, ya mereka langsung paham bahwa karena ya itu bahasa mereka. Tapi kalau kita baru saja
Ya kita belum tentu dia memahami daripada. Nah, kemudian tahap yang ketiga pada ada tasmi, ada tilawah atau qiraah, yang ketiga adalah tahfidz. Menghafal ya al-hifdz. Nah, biasanya kalau orang sudah sampai pada tahapan al-hifdz itu satu tingkatan kepada tadabbur itu akan lebih mudah. Ya, karena dia sering membaca, kemudian sering menghafalkan, otomatis sekarang kalau para penghafal mungkin banyak yang menggunakan metode menghafal dengan melihat aktivitas. Iya, iya. Ya, karena kalau di rumput ya, kalau di rumput Al-Quran itu sebenarnya kalau dilihat dari artinya itu kayak buku kayak buku cerita. Iya, Jadi kalau ceritanya. iya, kalau Anda paham ceritanya itu akan mudah untuk Iya. Nah, dari situ dari David kemudian muncul salah satu pun nanti ada amil atau mengerjakan. Nah, untuk pada tahapan ini, Anda harus pertama, Anda harus paham, Anda harus bisa baca dulu, Anda harus tahu artinya dulu. Ya, setidaknya dengan Anda bisa membaca dan Anda bisa memahami maknanya, itu nanti akan muncul merenung sebenarnya ini ayat Al-Quran ini apa maksudnya. Orang Arab mungkin mereka tidak akan begitu kesusahan untuk membaca Al-Quran, bahasanya bahasa ini dan kita paham dengan konteks daripada kata-kata itu berita itu ada kesusahan ya, dalam membaca kita pertama. Yang kedua, terkadang itu bacaan itu teks dengan makna yang itu berbeda. Makanya kemudian ada istilah bahasa penafsiran, kemudian ada pentahwilan dan sebagainya. Karena tidak semua kata yang Sama dengan makna. Kan kita misal sudah mencoba untuk mentadabburi Quran, Pak. Kira-kira apa hasil atau bahasa masifanya itu benefit dari kita berusaha untuk mentadabburi Quran? Yang pertama gini, saya teringat pada sebuah hadis kalau nggak salah, man narofa nafsa, man narofa nafsa itu sebenarnya ini adalah untuk mentadabbur, untuk merenungkan sebenarnya kita itu apa, kita itu siapa, kita itu untuk apa. Nah, ketika kita sudah tahu makna tersebut, maka kita akan mengetahui siapa yang kita. Nah, dalam Al-Quran, puncak dari pengetahuan itu adalah mengetahui Allah. Ya, tetapi tidak kemudian langsung ke sana. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang itu arahnya tidak kepada Tuhan, tetapi kepada hal lain. Contohnya banyak kisah Al-Quran atau Al-Quran berbicara tentang kisah itu kan intinya itu bukan mengarah ke Allah, tetapi bagaimana kemudian manusia mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jadi setiap tadabbur yang dilakukan oleh seseorang terhadap Al-Quran itu pasti ada benefitnya. Yang pertama itu mengetahui Tuhan. Yang kedua, dia akan mengetahui maksud daripada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Karena memang dari Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat. Ya, umat manusia mampu. Ya, seharusnya manusia. Tapi kita ya karena mereka tidak berkeyakinan pada Quran. muslim ada dulu lah. Tapi
apa namanya apa yang ada di Al-Quran dan solihun likuli zaman. Iya. Nah, ini bentuk kata solihun likuli zaman itu kan sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran itu kan teks. Iya. Teks itu kan akan berhenti. Iya. Ya, teks itu pasti akan berhenti. Dia punya waktu dan punya waktu tertentu. Tetapi kemudian, kenapa bisa solihun likuli zaman? Teksnya pada tahun satu Hijriah itu sampai kiamat sampai kiamat. Jadi kan ada hal lain di dalam Al-Quran. Berarti ada kata-kata atau ada makna lain yang ada di balik teks tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Bagaimana kita bisa mengetahui kita harus Baik, Pak. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan secara bersama bagaimana tutorial cara kita untuk mentadabburi Quran dan hikmah-hikmahnya. Ya, semoga dengan apa yang teman-teman tonton ini meningkatkan rasa teman-teman, rasa penasaran teman-teman untuk saling bersama-sama mentadabburi Quran. Untuk sekian dari kami, cukup sekian dari saya sebagai pemantik dan dari narasumber Bapak Ismail. Kurang lebihnya aku lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.